Pemuda Islam itu yang menjadi pahlawan nasional sebenarnya banyak ya. Sebenarnya cikal bakal pemuda itulah dari Muhammad Natsir dulu pemuda. Sekarang jadi memang orang tua dari Ketua Dewan Dakwah. Kalau menurut saya pribadi, tokoh muslim yang terbesar yang memerdekakan bangsa Indonesia itu Jenderal Sudirman. Yang saya tahu itu kan dari NU ada Hasyim Asy'ari. Imam Bonjol. Selain dia berperang untuk melawan penjajah, dia juga menyebarkan agama Islam ke semua rakyat Indonesia untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dalam menghadapi para pejuang-pejuang yang menjajah di Indonesia. Muhammad Natsir, Jenderal Besar Sudirman, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Tuanku Imam Bonjol adalah beberapa nama pahlawan yang memiliki jasa besar bagi kemerdekaan bangsa Indonesia dalam pandangan generasi muda Indonesia. Nama besar mereka tentu saja tak bisa dipisahkan dari jasa mereka bagi tegaknya negara. Mereka tidak hanya mengandalkan keberanian dalam upaya memerdekakan bangsanya. Yang harus dipahami, semua pahlawan besar mendasarkan usahanya untuk menegakkan agama. Para pahlawan besar membuktikan diri bahwa mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dentuman bom, rentetan peluru, bahkan ancaman penjara bukanlah penurun semangat perjuangan. Maka, masih dalam rangka Hari Pahlawan, Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia menghadirkan kepada Anda makna perlawanan pada mujahid Muslim Indonesia. Untuk menjelaskan pada generasi saat ini bahwa konteks pahlawan adalah membela harus pada ilmu kebenaran dengan arahan pemimpin yang Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Khazanah kembali hadir untuk melengkapi wawasan Anda tentang makna di balik perjuangan para pahlawan bangsa. Indonesia, negeri dengan lebih dari 13.000 pulau ini ternyata menjadikan Pulau Jawa sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan produksi barang serta jasa. Kehidupan bermasyarakat dan sistem sosial di Pulau Jawa tentu tak bisa dilepaskan dari suku Jawa. Dan pola pikir kehidupan etnis Jawa tak bisa dilepaskan dari dua keraton, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Dua kerajaan yang masih eksis hingga di saat ini memiliki catatan sejarah yang panjang, terutama ketika membicarakan masalah kekuasaan dan singgasana. Keraton Surakarta dan Yogyakarta sejatinya memiliki sejarah yang sama, yaitu Kerajaan Mataram dengan Sultan Agung sebagai raja pertama. Namun, Belanda dan VOC sebagai penjajah adalah sebuah negara dan perusahaan yang jeli. Petinggi Belanda dan VOC tahu betul selalu terdapat intrik untuk memperebutkan singgasana dan mahkota. Salah satu bukti kesuksesan Belanda memanfaatkan intrik di internal keraton adalah adanya perjanjian Giyanti. Inilah sumber perpecahan kerajaan Mataram menjadi dua bagian, yaitu Kasunanan Surakarta di bagian timur Kali Opak dengan Pakubuwana III sebagai raja. Sedangkan di bagian barat adalah wilayah kekuasaan Kesultanan Yogyakarta di bawah Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Hamengkubuwono I. Perjanjian Giyanti sejatinya bermakna satu hal, yaitu legalisasi kekuasaan Belanda untuk mengatur dan menguasai tahta Mataram sepeninggal Sultan Agung. Semenjak perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Februari 1755. Semenjak tanggal ini, praktis Belanda adalah perancang dari seluruh kebijakan dua kerajaan besar di tanah Jawa. Tapi, cicit Hamengkubuwono pertama yang bernama Pangeran Antawirya adalah salah satu pribadi besar yang akan dikenang sebagai salah satu pahlawan bangsa. Pangeran Antawirya yang lahir 30 tahun setelah perjanjian Giyanti disahkan bukanlah penghamba tahta kerajaan. Semenjak ia lahir di tanggal 11 November 1785, ialah pemilik sah tahta Kesultanan Yogyakarta. Karena ia adalah putra tertua dari Raja Hamengkubuwono III. Tapi dengan tegas, lugas, dan keras, ia menyatakan diri menolak status sebagai pangeran mahkota. Mengapa Pangeran Antawirya membuang kesempatan emas untuk menjadi raja? Hal ini disebabkan oleh karena seluruh proses pengangkatan raja harus sepertujuan Belanda.
Bagi Pangeran Antawirya, restu pemerintah Belanda dalam suksesi kepemimpinan kerajaan adalah sebuah bentuk kepatuhan kepada kaum kafir. Dalam benak Pangeran Antawirya, Belanda adalah bangsa kafir yang menjadikan rakyat muslim di tanah Jawa kehilangan harga diri dan martabatnya sebagai manusia yang merdeka. Pangeran Antawirya dengan penuh keberanian dan kegagahan akhirnya memutuskan untuk memberontak dan bertekad mengakhiri kekuasaan Belanda di tanah Jawa. Pangeran Antawirya seorang ulama Sunni yang berhasil menggerakkan ribuan massa dan bertekad membebaskan tanah Jawa dari belenggu kafir Belanda, kemudian dikenal sebagai Pangeran Diponegoro. Ketika kaum kafir Belanda telah angkat kaki, maka hanya satu tujuan Pangeran Diponegoro, yaitu mendirikan sebuah kerajaan yang menjadikan syariat Islam berdiri tegak di tanah Jawa. Alasan penolakannya karena yang akan mengangkatnya menjadi raja adalah pemerintah. Dan menurut Babat Cakranegara, Diponegoro tidak ingin dimasukkan ke dalam golongan orang-orang murtad. Ini merupakan hasil tafakurnya di Parangkusuma. Heroisme, kepahlawanan, kepemimpinan, dan mulainya Islamofobia di Indonesia, dari sini pelajaran besarnya Belanda itu. Perang Jawa yang berkobar selama 5 tahun adalah salah satu masa sulit bagi kerajaan Belanda. Pangeran Diponegoro adalah seorang panglima sekaligus ulama yang tangguh. Pangeran Diponegoro tak hanya mahir menentukan siasat perang, tapi juga mampu menumbuhkan militansi pada pasukannya. Pangeran Diponegoro adalah pionir dari sebuah siasat yang bernama Perang Gerilya. Masa Perang Jawa tak hanya menguras konsentrasi pasukan pemerintahan kolonial Belanda. Kondisi keuangan pemerintah Belanda harus terkuras habis untuk membiayai perang. Tak kurang dari 20 juta gulden habis selama berperang dengan Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro atau Perang Jawa yang berlangsung dari tahun 1825 hingga 1830 adalah bentuk nyata perang jihad fisabilillah. Pangeran Diponegoro adalah salah satu anak bangsa yang berani mengobarkan semangat amar ma'ruf nahi munkar di bumi pertiwi. Namun sejarah akhirnya mencatat keberhasilan Belanda mengakhiri Perang Jawa bukan diraih dari kemenangan di medan laga. Keberhasilan Jenderal de Kock dalam pertempuran bukan karena Pangeran Diponegoro mengibarkan bendera putih tanda menyerah. Berakhirnya Perang Diponegoro tak lain karena upaya licik sang jenderal dalam bentuk perundingan. Alasan dialog untuk mengakhiri perang dan menghindari terus jatuhnya korban jiwa dalam perang digunakan Jenderal de Kock untuk membawa Pangeran Diponegoro duduk di meja perundingan. Namun, inilah bentuk kelicikan kaum kafir, menangkap seorang panglima perang pada saat ia dalam keadaan tanpa senjata dan pasukan yang lengkap. Perundingan di daerah Magelang pada tanggal 28 Maret 1830 sejatinya adalah siasat jebakan Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Satu makna terpenting yang dapat dijadikan bahan perenungan adalah semangat jihad menegakkan yang hak dan menumpas yang batil telah ada semenjak di zaman dahulu. Cara licik kaum sesat dan kafir harus terus diwaspadai dengan kecerdikan. Diponegoro berperang dan berusaha mengusir penjajah Belanda tidak ditujukan demi penguasaan tahta. Inti perjuangan Pangeran Diponegoro adalah menegakkan syariat Islam yang menjadi dasar pemerintahan di tanah Jawa. Dan di masa Perang Diponegoro lah istilah Islamfobia digunakan di Indonesia. Para petinggi Belanda sadar betul bahwa spirit jihad adalah salah satu api yang membakar semangat bangsa Indonesia untuk memberontak. Kiprah ulama dalam perjuangan bangsa tercermin dalam sebuah pertempuran yang bernama Perang Padri. Perang ini pada awalnya adalah sebuah perang saudara yang terjadi di wilayah kerajaan Pagaruyung. Perang saudara ini dipicu oleh perjuangan ulama untuk menegakkan syariat Islam yang berprinsip pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah di tanah Sumatera Barat. Tuanku Imam Bonjol sejatinya memiliki nama asli Muhammad Shahab. Beliau adalah ulama Sunni Tulen yang lahir di Bonjol, Sumatera Barat pada tahun 1772.
Ketika melihat kondisi sebagian masyarakat hidup dalam lembah maksiat dan menjadikan bid'ah sebagai bagian dari ibadah, ia tidak tinggal diam. Inilah semangat jihad dari seorang ulama Sunni demi menyadarkan kaumnya meskipun hal itu berarti hunusan pedang. Tuanku Imam Bonjol akhirnya menjadi salah satu ikon penting dalam sejarah bangsa Indonesia yang berjihad untuk menumpas praktek bid'ah dan maksiat di tanah kelahirannya. Salah satu alasan kedatangan Belanda ke bumi Nusantara adalah bau harum rempah, dan itu berasal dari sebuah kawasan yang bernama Maluku. Di Eropa, Maluku dikenal dengan nama Spicy Island. Sikap Belanda yang ingin menguasai sistem perdagangan rempah ditentang habis oleh seorang pemuda bernama Pattimura. Menurut sejarawan Ahmad Masyur Suryanegara, Pattimura adalah seorang pemuda muslim yang merupakan keturunan dari Sultan Sahulau. Bukti bahwa Pattimura adalah seorang muslim adalah ajaran Islam yang dianut oleh mayoritas pemilik marga Pattimura yang bertahan hingga saat ini. Fakta bahwa Pattimura adalah seorang muslim adalah catatan sejarah yang menunjukkan bahwa kawasan Maluku tercatat merupakan sekumpulan kerajaan Islam. Prinsip perjuangan Pattimura tak banyak berbeda dengan para pahlawan nasional lainnya, yaitu semangat untuk melawan monopoli Belanda dalam bidang perdagangan. Pattimura adalah pahlawan dari Maluku penentang Belanda yang ingin menguras sumber daya alam Maluku sekaligus merampas kesejahteraan rakyatnya. Pahlawan muslim lain yang berjuang untuk membebaskan rakyatnya dari jajahan Belanda adalah Sisingamangaraja ke-12. Dia adalah raja dari kerajaan negeri Toba. Bukti bahwa ia adalah seorang muslim adalah dari kalimat, "Inilah cap Maharaja di negeri Teba, kampung bakaran nama kotanya." Hijrah Nabi 1304. Bukti lain yang menyatakan keislaman Sisingamangaraja ke-12 adalah bendera kerajaan negeri Toba yang menjadikan kelewang, matahari, dan bulan sebagai simbol. Selain itu, para misionaris yang bertugas untuk melakukan kristenisasi di tanah Toba menyatakan bahwa Sisingamangaraja ke-12 tidak memakan daging babi. Orang Belanda pun di masa itu telah mengabarkan bahwa penduduk sekitar Toba menyatakan bahwa sang raja 5 tahun yang lalu telah memeluk agama Islam. Namun, ia bukanlah seorang raja yang fanatik yang memaksa rakyatnya untuk mengikuti keyakinannya. Keislaman Pattimura dan Sisingamangaraja ke-12 semakin membuktikan bahwa pahlawan muslim Indonesia adalah panglima terdepan yang berusaha mengakhiri masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah salah satu ulama besar yang menjadi pendiri pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Lewat beliau, pergerakan Islam di Jawa Timur mempunyai arah dan tujuan. Seorang Sunni yang pernah sekolah agama di Saudi ini menjadi penggerak para mujahid yang mendorong perlawanan rakyat melawan kolonialisme. Peristiwa perang di bulan November di tahun 1945 tak akan pernah lepas dari peran besar Kiai Haji Hashim Asy'ari. Lewat resolusi jihad yang beliau gagas, pemuda muslim Indonesia bergerak maju menuju Surabaya. Resolusi jihadlah yang akhirnya membuat perjuangan Bung Tomo mendapatkan sokongan dari para laskar pejuang yang kebanyakan adalah para santri. Semangat jihad dalam perang 10 November terdengar lantang seiring gema takbir yang dikumandangkan oleh Bung Tomo. Resolusi jihad yang digagas oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari di masa ini seakan mulai terkikis dalam buku sejarah perjuangan bangsa. Bangsa Indonesia seharusnya menyadari perjuangan bangsa Indonesia melawan segala bentuk penjajahan selalu dilandasi semangat jihad melawan kemungkaran. Ketika kita mengingat Kiai Haji Hashim Asy'ari, tak hanya meneladani semangat syiar melalui pendirian Nahdlatul Ulama, tapi juga semangat perjuangan lewat resolusi jihad yang akhirnya menjadi ruh dalam pertempuran 10 November. Salah satu tokoh muslim Indonesia yang menjadi figur dunia adalah Muhammad Natsir. Beliau adalah orang Indonesia yang pernah dipercaya menjadi Presiden Liga Muslim Sedunia. Tak hanya itu jabatan internasional yang dipegangnya. Pria kelahiran Solok 17 Juli 1908 ini adalah Ketua Dewan Masjid Sedunia.
Catatan sejarah Muhammad Natsir sejatinya penuh cerita tragis. Muhammad Natsir di awal Orde Lama adalah bagian dari pemerintahan yang pernah menduduki jabatan sebagai Perdana Menteri dan Menteri Penerangan. Namun, aktivitas politik Muhammad Natsir di bawah Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi akhirnya berhadapan dengan otoriterisme Presiden Soekarno. Salah satu bukti sejarah yang membuktikan konflik politik di antara Muhammad Natsir adalah Dekrit Presiden 1959 yang kemudian diikuti oleh pembubaran Partai Masyumi. Muhammad Natsir sejatinya memiliki idealisme dalam setiap pemikirannya untuk merumuskan pola pembangunan Indonesia dalam mengisi kemerdekaannya. Dan idealisme Muhammad Natsir tak akan pernah bergeser dari prinsip-prinsip pembangunan yang tidak melanggar syariat. Di mata Muhammad Natsir, Presiden Soekarno memiliki idealisme untuk menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler yang memisahkan kehidupan bertata negara dengan agama. Inilah yang menjadi pemicu konflik dalam tataran pemikiran di antara Muhammad Natsir dengan sang proklamator. Bahkan akhirnya ia menjadi salah satu tahanan di masa akhir Orde Lama yang pada akhirnya mendapatkan kebebasan di masa Orde Baru. Perpindahan kekuasaan di Indonesia pada akhirnya membuka celah bagi Muhammad Natsir untuk mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia atau DDII. Namun, idealisme Muhammad Natsir tak luntur oleh waktu. Di masa Orde Baru, Muhammad Natsir mendapatkan larangan untuk bepergian ke luar negeri setelah ia menandatangani petisi 50 pada tanggal 5 Mei 1980. Petisi 50 adalah suara para tokoh, termasuk aspirasi kritis Muhammad Natsir kepada pemerintahan Orde Baru dan Presiden Soeharto. Hingga akhir hayatnya di tanggal 6 Februari 1993, Muhammad Natsir adalah salah satu tokoh yang mendapatkan pengawasan dan pencekalan dari pemerintahan Orde Baru. Perjuangan Muhammad Natsir seharusnya diteladani sebagai sebuah perjuangan atas idealisme. Pola pembangunan politik yang digagas oleh Muhammad Natsir adalah aplikasi nilai-nilai Islam dalam merumuskan pembangunan di Indonesia. Belajar politik kepada Muhammad Natsir berarti mendalami bahwa sekularitas bukanlah prinsip yang ideal untuk digunakan di negeri yang dihuni oleh 200 juta Muslim. Pangkat jenderal besar dengan bintang 5 hanya dimiliki oleh 3 orang, yaitu mantan Presiden Soeharto, Abdul Haris Nasution, dan Sudirman. Jenderal besar Sudirman bisa dikatakan sebagai tentara terbaik yang pernah dimiliki oleh Republik Indonesia. Mempertahankan kemerdekaan bukan hanya semboyan bagi sang jenderal, tapi menjadi sebuah prinsip yang dipegang teguh sepanjang hayat. Jenderal Sudirman adalah panglima perang yang menjadi pusat komando Angkatan Perang Indonesia di masa agresi militer Belanda pertama dan kedua. Jenderal Sudirman adalah seorang keturunan warga biasa yang tergugah semangat perjuangannya saat aktif dalam organisasi pemuda Muhammadiyah. Lewat organisasi Sunni inilah, Jenderal Besar Sudirman meletakkan dasar akidah Islam dalam dadanya yang kemudian mengawal aksinya melawan Belanda. Prinsip perjuangan Jenderal Sudirman adalah kesucian hati dan kebersamaan antara rakyat dengan tentara dalam menghadapi pasukan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Karir militer Jenderal Sudirman tidak dibangun melalui akademi militer, tapi langsung terjun dalam medan pertempuran. Pendidikan militer Jenderal Sudirman dimulai saat ia bergabung dalam pasukan pembela tanah air atau PETA yang dibentuk oleh Jepang. Perlahan namun pasti, Jenderal Sudirman membangun karir militernya lewat kemenangan dalam pertempuran. Peran besar Jenderal Sudirman nampak dalam pertempuran di Ambarawa dan serangan umum 1 Maret 1949. Jenderal Sudirman paham betul bahwa pasukan di bawah komandonya memiliki kekuatan persenjataan yang lebih lemah dibandingkan dengan musuh. Namun, inilah sikap sang jenderal besar. Kita terus terang mengakui bahwa persenjataan kita saat ini masih sangat kurang dibandingkan dengan persenjataan musuh yang serba lengkap dan modern.
Jika kekuatan lahir kalah kuat, maka tak ada jalan untuk menang kecuali dengan mengandalkan kekuatan batin, yaitu kekuatan yang datangnya dari pertolongan Zat yang Maha Kuat, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dalam pidatonya yang lain, Jenderal Sudirman mengatakan, hendaknya perjuangan kita didasarkan pada kesucian. Dengan demikian, perjuangan kita merupakan perjuangan antara jahat melawan suci. Kami percaya bahwa perjuangan yang suci itu senantiasa mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Sekali lagi, sikap pahlawan meneladankan landasan keimanan dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Pahlawan nasional memiliki satu tujuan dan landasan dalam perjuangannya, dan itu sejatinya berupa satu hal, semangat untuk menegakkan yang ma'ruf dan menumpas yang mungkar. Perjuangan kemerdekaan bangsa harus dilandasi atas penumpasan prinsip kepemimpinan yang kafir dan kufur atas sebuah bangsa dengan mayoritas muslim. Dan yang perlu dipahami, perjuangan seorang muslim Indonesia seharusnya tak pernah mengenal kata akhir. Jihad muslim Indonesia di era digital berupa kebulatan tekad untuk mengembalikan martabat Indonesia sebagai sebuah bangsa. Muslim Indonesia harus tetap berjuang melawan pengkhianatan atas amanat yang dilakukan oleh sebagian kecil anak bangsa. Muslim Indonesia harus tetap berjuang melawan kemiskinan dan kebodohan yang melanda jutaan anak bangsa. Muslim Indonesia harus tetap berjuang melawan hutang negara yang membebani seluruh anak bangsa. Jihad Muslim Indonesia tak lagi ditujukan kepada bangsa asing yang kafir. Bisa jadi jihad Muslim Indonesia ditujukan kepada sesama anak bangsa yang tanpa malu menjual kekayaan bumi pertiwi hanya karena menghamba kepada kesenangan duniawi. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita. Semoga tayangan Hasanah hari ini membuka mata Anda bahwa Muslim Indonesia tak pernah kenal kata berhenti dalam berjuang dan berjihad. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika selama tayangan ini ada penyampaian yang kurang berkenan.